Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu sekalian, ketika Injil tersebar luas, terutama di Antiokhia, maka jemaat di Yerusalem mengutus seorang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya baik, berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Barnabas. Nah, ketika Barnabas melayani di Antiokhia, kalau kita melihat, disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen di Antiokhia. Ini adalah karena pelayanan daripada Barnabas dan juga Saulus. Pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian, kita sering berpikir atau sering berusaha untuk menginjili seseorang, untuk memberitakan firman Tuhan kepada seseorang. Tapi sepertinya kok mental begitu saja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kok sepertinya orang itu menolak. Nah, memang betul bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Tugas kita hanya menginjili, memberitakan firman Tuhan. Tapi yang kita lihat di sini adalah Barnabas dipakai Tuhan sehingga Injil tersebar di Antiokhia. Bahkan di Antiokhia lah pertama kali para murid disebut Kristen. Saya tidak akan membahas tentang keselamatan, tetapi saya ingin melihat, kita belajar dari sosok penginjil, yaitu Barnabas. Orang yang memberitakan firman Tuhan itu orang yang seperti apa sih gitu ya? Orang yang hidupnya seperti apa? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 23 dikatakan, setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Seorang hamba yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, adalah harus seorang yang terlebih dahulu sudah merasakan dan menyatakan dan berani menyatakan kasih karunia Allah. Artinya apa? Seorang hamba Tuhan atau seseorang yang mengabarkan Injil, dia harus tahu bahwa dosanya itu sudah ditebus di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia harus sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dia sudah merasakan kasih karunia Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Jadi kalau orang belum merasakan kasih karunia Tuhan, maka ketika dia memberitakan firman Tuhan, pertanyaannya apa yang diberitakan?
Firman Tuhan itu diberitakan, ada yang diberitakan adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga orang yang merasakan kasih karunia Tuhan ini dikatakan dalam ayat 24 adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi orang yang baik di hadapan Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, pertanyaan mendasar, apakah kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan? Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita sudah beriman? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang beriman, paling tidak hidupnya sudah jadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya, orang lain melihat kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Injil diberitakan, dia memiliki kuasa daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar ketika kami memberitakan firman Tuhan. Terlebih dahulu kami menjadi orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Hidup kami berkenan, hidup kami dipenuhi Roh Kudus dan kami beriman kepada Kristus. Sehingga ketika kami memberitakan firman Tuhan, kami memiliki kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.